Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Selatan. Senang kembali berjumpa dengan Anda di awal pekan. Seperti biasa, Pak Raikate hadir malam hari ini bersama kita dengan topik perbincangan yang menarik. Kita akan meneropong bagaimana pembangunan berkelanjutan di Taka Bonerate. Taka Bonerate menjadi kekayaan yang luar biasa bagi kita di Sulawesi Selatan. Ada 1,5 juta hektar hutan atol atau kawasan atol yang menjadi nomor 3 terbesar di dunia, yang menjadi potensi terbesar. Hanya saja ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagaimana mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sana. Malam inilah kita akan diskusikan apa agenda yang bisa kita kerjakan dan bagaimana mengembangkan pembangunan berkelanjutan di Taka Bonerate. Bersama tamu-tamu saya malam hari ini ada Pak Insinyur Lahuddin MM dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Selamat malam, Pak. Malam. Terima kasih hadir. Bersama kita ada Pak Ahmadi S. Hud di Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Taman Nasional Balai Taka Bonerate. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih hadir. Pak Ahmadi, wilayah 2 artinya ada berapa wilayah di Taka Bonerate ini? Ya, untuk Taman Nasional Taka Bonerate dibagi jadi 2 wilayah. Ya. Ada wilayah 1 di Tarupa dan wilayah 2 di Jinato. Jinato, ya. Masing-masing wilayah berapa luasan itu, Pak? Kurang lebih 280, yang satu 230 ribu hektar. Ya. Jadi kalau wilayah 2 itu di kawasan? Di wilayah desa Jinato, Pulau Jinato ke selatan. Di selatan. Wilayah yang mana lebih dekat dengan kota Selayar? Untuk wilayah yang dekatnya wilayah 1. Wilayah 1 lebih dominan, lebih pendek jaraknya. Dominan lebih pendek. Ya. Yang menjadi apa sih namanya? Yang menjadi banyak orang yang ingin berkunjung di wilayah 1 atau wilayah 2? Ya, untuk kita sendiri Taman Nasional membuat satu pusat pengembangan wisata bahari, yaitu di Pulau Tinabo. Itu berada di wilayah 1 dan di sekitarnya yang berjarak mungkin antara 1 sampai 10 mil. Itu berbagai spot diving, spot snorkeling dan atraksi budaya ada di wilayah 1 sebagian besar. Oke, berarti kalau wilayah 2 itu pengembangan untuk apa, Pak? Dalam hal ini pengembangan tetap sama, jadi tetap ada orientasi pariwisata, orientasi konservasi, ada juga, dan orientasi pemberdayaan masyarakat. Namun di wilayah 2 yang karena wilayahnya sangat luas, kemudian lebih luas ya dari wilayah 1, kemudian posisi spot-spot diving yang agak jauh, untuk wisata masih agak meragukan karena harus menempuh jarak waktu yang lebih lama dibandingkan di wilayah 1. Artinya belum terlalu banyak dikunjungi spot-spot itu ya. Tantangannya masih lebih besar, lagi dikembangkan. Masih banyak yang tersembunyi di sana. Masih banyak yang tersembunyi. Spot-spot yang belum kita jelajahi. Berarti membutuhkan ekspedisi perdana menuju ke sana ya? Iya. Kebetulan barusan saya ada 1 minggu kemarin ekspedisi kita mencari spot baru, dan untuk saat ini tadinya hanya ada 3 spot diving, sekarang mungkin sudah kita akan usulkan untuk 2016 ini 8 spot diving di wilayah 2. Oke, apa yang menjadi menarik kalau kita berbicara Taka Bonerate dalam hal misalnya tantangan yang dihadapi sekarang? Ya, Taman Nasional sendiri kan adalah kawasan konservasi, di mana fokus kita adalah konservasi koral atau terumbu karang, dan tantangan kita adalah selain Taman Nasional ini merupakan karang atol terbesar, untuk 2015 ini kita masuk dalam jaringan cagar biosfer dunia, sehingga pengamatan dari kacamata luar negeri lebih tajam kepada kita, sehingga apapun yang terjadi di Taman Nasional menjadi sorotan. Ketika itu hal-hal yang positif, maka akan lebih cepat menyebar ke dunia. Begitu pula kalau ada hal-hal yang negatif, misalkan kerusakan, lebih cepat juga terdengar oleh dunia. Jadi untungnya ada, ini menjadi milik dunia ya. Begitu, Pak. Bergabung juga bersama kita malam hari ini Kapolres Selayar, Bapak AKBP Zaid Anafosi. Selamat malam, Pak. Terima kasih jauh-jauh dari Selayar ke sini. Kita berbicara mengenai hal penting buat Selayar. Oke, sebelum ke Pak Kapolres, kalau Pak Lahuddin, sebenarnya kalau berbicara 2 potensi ini, berapa besar perhatian Balai Konservasi sendiri terhadap pengembangan Taka Bonerate kalau disupport dari konservasi di sekitarnya gitu loh, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Jadi Balai Besar KSDA ini kan sama dengan
Taman Nasional Tagulandate. Ya. Jadi kita fokus bagaimana menangani kawasan konservasi secara luas. Oke. Jadi Taman Nasional spesifik Di di Taman laut, Nasional ini. laut Ya. ya, yang sekian 1 juta hektar lebih. Ya. Kami dari Balai Besar KSDA juga menangani masalah kawasan konservasi. Namun di samping kawasan konservasi kita punya wilayah yang namanya ex situ. Jadi kita menangani masalah hal-hal yang menyangkut kehutanan Oke. dan di bidang konservasi di luar kawasan. Ya. Kalau kawasan konservasi in situ seperti Taman Nasional, Taman Wisata Alam di Malino, Oke. Taman Wisata Alam di Leja, Permending Air Panas. Ya. Ini yang kita kelola. Jadi satu UPT yang mengelola Sulawesi Selatan dan Barat. Ya. Kaitannya dengan Taman Nasional, kita sama-sama harus bersinergi. Oke. Bagaimana Taman Nasional Laut bisa eksis Ya. dan ditopang oleh dalam bentuk koordinasi dengan Balai Besar KSDA. Itu yang sementara kita lakukan. Ya. Jadi hal-hal yang menyangkut Taman Nasional terkadang kita cover bersama untuk Ya. menyampaikan ke pusat. Oke. Ya, saya Kalau bicara konservasi misalnya, kaitan apa yang paling penting untuk membuat kawasan itu bisa eksis dan bisa pembangunannya itu berkelanjutan itu, Pak? Ya. Jadi di mana-mana kawasan konservasi itu ibarat gadis. Wih, gadis ya. Ibarat gadis itu Pak dikeroyok di mana-mana. Oke. Orang tertarik. Ada yang tertarik untuk merusak, Ya. ada yang tertarik untuk melestarikan. Oke. Nah, untuk sementara ini itu tadi seimbang. Ada yang ingin merusak dan ada yang ingin memperbaiki. Itu merusak dengan sengaja atau ketidaktahuan atau iseng aja? Ya. Jadi kita ada yang sengaja, Ya. ada juga yang tidak tahu. Oke. Nah, yang kemudian saya melihat kawasan konservasi kita ini terkadang terusak oleh tekanan dari luar. Tekanan dari luar. Ya. Dan kita mencoba bagaimana kehadiran kawasan konservasi ini bisa menjadi penyebab masyarakat sekitar bisa sejahtera. Oke. Jadi kita berdayakan masyarakat sama hanya dengan Taman Nasional Tagulandate. Oke. Kita berupaya Konservasi berbasis masyarakat. masyarakat. Oke. Ya. Konservasi berbasis masyarakat artinya bagaimana kehadiran kawasan konservasi ini bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan-jangan Taman Nasional dijaga, masyarakatnya tidak bisa makan. Jadi harus hal inilah yang harus saling menunjang, Pak. Oke. Kalau suatu kawasan akan rusak apabila masyarakatnya tidak sejahtera. Oke. Nah, jadi kita mencoba bagaimana mensejahterakan masyarakat lewat kawasan konservasi. Ini yang sementara kita Digalakkan. Pak. Tapi ya problemnya juga memang kalau kita lihat statistik, kantong-kantong kemiskinan selain di perkotaan di daerah pesisir. Pesisir juga yang ada. Oke. Itu nanti kita akan dalami. Saya ke Pak Kapolres dulu. Tadi kalau dari Pak Ahmadi tadi bilang itu sudah masuk catatan internasional ya, Cagar biosfer. dan itu menjadi milik dunia. Artinya catatan-catatan apa yang terjadi di situ itulah yang akan terpublish oleh dunia. Pak Kapolres, dalam arti bahwa itu harus terjaga, apa yang menjadi penting bagi kepolisian di daerah Selayar yang memberi perhatian khusus pada Tagulandate? Karena tadi kalau kita dengar bahwa potensi itu ternyata ada juga yang bisa merusak di sana. Gimana Pak Kapolres? Ya, terima kasih. Memang yang disampaikan tadi, Tagulandate ini menjadi satu isu seksi. Isu seksi, benar. Di sini gadis, di situ seksi Pak Kapolres. Coba baru tahun 2015 kemarin itu ditetapkan sebagai salah satu cagar biosfer dunia. Oke. Berarti TNTB itu bukan milik bangsa Indonesia lagi, tapi milik dunia internasional. Ya, walaupun sertifikatnya masih di sana. Ya. Jadi sekarang tugas kita sangat berat, khususnya baik dari aspek keamanan, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, semuanya sangat berat tugasnya. Ya. Dari aspek keamanan, bagaimana kita merubah karakter masyarakat lokal, karakter kearifan lokal itu bisa kita rubah, pengetahuan lokal kita rubah, wawasan lokal bisa kita rubah menjadi pengetahuan, wawasan, karakter yang bersifat internasional. Oke. Di mana faktanya masyarakat di sekitar TNTB itu ada 4
cara bertindak mereka adalah mencari ikan. Yang pertama ada kelompok yang memancing. Oke. Yang kedua ada kelompok yang menangkap dengan menggunakan kapal jaring. Oke. Yang ketiga ada yang menggunakan boom. Oke. Yang keempat ada yang menggunakan bius. Bios. Oke. Nah, dua kelompok ini Dua yang ini terakhir yang ini ya, sangat merusak lingkungan. Ya. Salah satu TNTB itu dijadikan cagar biosfer dunia itu untuk melindungi terumbu karang. Ya. Nah, sedangkan kelompok yang melakukan pemboman ikan ini bisa dilakukan setiap saat dan kapan saja. Oke. Nah, dari aspek inilah kita yang sangat rawan, karena apabila kita tidak siap dalam mengamankan lingkungan taka benaratim akan konflik nanti dunia internasional. Oke. Nah, dalam kasus ini kita sama Taman Ada Nasional konsekuensi bagi kita kalau komplain itu ada ya? ya, pasti ada. Pasti ada. Tapi kita sudah menangani beberapa kasus, Ya. termasuk kasus menangkap ikan di wilayah konservasi di zona terlarang. Ya. Itu ada kita tangani patroli bersama. Kemudian ada juga yang melakukan pemboman juga di wilayah tersebut. Kemudian masyarakat setempat yang tidak ramah lingkungan juga itu sudah. Dan mudah-mudahan kita terus melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif. Mudah-mudahan Ya. ke depan dengan bersinergi dengan Pemda, Ya. wawasan, kearifan lokal, Oke. pengetahuan semua bisa kita tingkatkan untuk Ya. Indonesia juga. Menarik di situ Pak Kapolres ketika misalnya tadi konservasi berbasis masyarakat dan harus membawa masyarakat ini berwawasan internasional. Ini, saya melihat ini tidak mudah dalam hal merubah kebiasaan, merubah perspektif dan lain sebagainya. Persoalannya hidup mereka ada di situ juga. Nah, apa yang misalnya menjadi agenda penting bersama? Kalau represifnya bisa di tengah laut, tapi mereka kan jalur hidupnya ada di situ juga. Persoalan pengetahuan, keterampilan, bagaimana difasilitasi hal tersebut? Salah satu yang sudah kita lakukan dengan Pemda, dengan TNTB juga, itu misalnya dari aspek dari segi kompensasi. Oke. Jadi masyarakat yang dilarang untuk mencari ikan di zona yang sudah ditentukan, ya, yang zona terlarang, ada zona pemanfaatan. Ya. Nah, berarti mereka kita berikan kompensasi. Misalnya mungkin dari pemerintah daerah memberikan mereka alat menangkap ikan yang ramah lingkungan, tetapi bisa menangkap di luar Taman Nasional. Oke. Nah, tapi ada satu masalah lagi juga, yaitu kapal gai. Nah, kapal gai itu sama sekali tidak boleh menangkap ikan di wilayah konservasi. Nah, bagi masyarakat setempat pun sudah diberikan kompensasi, mungkin ada nanti bantuan dari perikanan berupa kapal gai, tapi nanti tugas kita lagi mengawal supaya kapal gai yang diberikan itu tidak menangkap ikan di wilayah konservasi. Oke. Petanya juga harus jelas ya. Iya, betul jelas. Karena di laut ini tanpa rambu-rambu mungkin. Karena harus fakta- hanya koordinat yang bisa Fakta di lapangan itu, Ya. mereka menangkap ikan di luar kawasan. Ya. Tapi begitu dia melihat ikan banyak di dalam kawasan, melihat kanan kiri aman, nah mereka masuk. gitu. Nah, itu. Tapi kita terus tidak boleh putus asa, tidak Ya. boleh. Ya, saya waktu pertama kali juga menginjakkan mata di sana, kaget juga ternyata yang disebut Taman Taka Benirati seluas seperti ini gitu loh. Bayangan saya kecil gitu. Tapi ya itulah luas tantangan bagaimana peralatan. Ya itu juga nanti kita akan di babak kedua. Tapi Pak Ahmadi, wilayah 2 kemudian wilayah 1 yang berkembang menjadi beberapa hal. Tentunya eksklusivitasnya karena terjaga oleh undang-undang, terjaga oleh aturan. Persoalannya bagaimana merangkul nelayan-nelayan atau berbagai orang yang berkepentingan agar mereka mau sadar begitu. Apa yang dilakukan Taman Nasional di situ supaya semua orang bisa merasa, wah ini milik kita bersama, Iya. bukan hanya milik pengelola Taman Nasional. Iya, benar. Iya, jadi kita tetap berpandangan bahwa konservasi saat ini adalah konservasi yang membangun ya, berkelanjutan, berarti kita tidak bisa mengesampingkan manusia, manusia baik yang di dalam maupun yang di sekitar. Mereka adalah ujung tombak karena mereka yang sehari-hari berada di sana. Jadi dari sisi itulah bagaimana masyarakat ini bisa menjadi penjaga juga di sana. Secara sadar mereka memahami bahwa kawasan adalah milik mereka juga gitu. Nah, upaya-upaya Taman Nasional dan merupakan juga tugas fungsi dari Taman Nasional itu selain pengamanan kawasan terhadap gangguan kawasan,
kita juga tetap ada pemberdayaan masyarakat, di mana zona-zona kita itu kan ada zona pemanfaatan juga. Jadi Taman Nasional tidak eksklusif seperti kawasan itu, tetap ada zona pemanfaat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat inilah yang kita tingkatkan, mulai dari keahlian, keterampilan. Meskipun kita berjalan ya sedikit demi sedikit, tapi karena ini merupakan merubah perilaku, merubah kebiasaan mungkin, itu kita tetap harus terus berjuang. Seperti kita memberikan keterampilan ekonomi kreatif ya, pembuatan hasil-hasil perikanan seperti kerupuk ikan, abon ikan. Kemudian di keterampilan lain mungkin kayak pernah kita berikan keterampilan membuat limbah, mengolah limbah, lebih bermanfaat. Dan yang tak kalah penting adalah manfaat pariwisata. Pariwisata kita coba kembangkan pariwisata bersama masyarakat juga. Jadi masyarakat kita rekrut menjadi transportasinya, para pengunjung yang mau charter, mau ke spot diving dan lain sebagainya bisa memakai kapal-kapal nelayan. Itu bagian dari kompensasi pengalihan profesi mungkin ya? Ya, salah satu untuk mengembangkan mereka untuk menjadi lebih arif terhadap alam. Seperti itu. Kalau kita boleh benchmark misalnya ya, Takabonerate, kemudian Bunaken, Raja Ampat dan lain sebagainya yang memang juga melibatkan masyarakat untuk menjadi bagian pengelola. Tapi yang menjadi problem juga kalau masyarakat jadi penonton saja, melihat perubahan-perubahan. Orang hilir mudik kok saya masih tetap pakai sampan butut seperti gitu. Tapi bagaimana kita merefleksi keberterimaan masyarakat itu sendiri akan perubahan yang mau tidak mau harus mereka jalani? Ada resistensi, ada apa begitu di sana, Pak Ahmad? Iya, tentunya mungkin akan muncul ya. Tapi kita coba mengurangi dampak itu, terutama ketika ada pihak luar atau investor yang dari luar, itu kita tetap mengedepankan asas ya konsultasi publik, atau kita tetap mengedepankan peran masyarakat lokal yang apakah bisa menerima. Kemudian mungkin kalaupun ada investor pengusaha dari luar dari Selayar atau dari luar negeri pun, paling enggak bagaimana peran mereka terhadap masyarakat lokal. Namun sampai saat ini untuk Takabonerate memang masih belum banyak ya investor asing yang masuk, atau belum ada malahan. Tapi kita berupaya manusia atau masyarakat nelayan ini kita kuatkan dulu, kita latih dalam hal pengembangan pariwisata, pemanfaatan perikanan juga, itu kita tingkatkan lebih awal. Kita lebih siapkan dulu masyarakat itu untuk lebih siap menghadapi jika perubahan dari luar itu masuk. Artinya kalau memang ada peta-peta terlarang, tentu wilayah operasi akan semakin mungkin jauh atau semakin ke tengah laut. Artinya biaya bensin juga naik, produksi juga naik dan lain sebagainya. Seberapa besar peran pemerintah daerah atau siapapun yang menjadi punya kaitan tanggung jawab di daerah situ untuk sama cara melihat pengembangan Takabonerate di sana? Ya, untuk dari pemerintah daerah tentunya melalui pemerintahan desa ya, karena di dalam Taman Nasional sendiri hanya ada 6 desa dan 3 desa tetangga atau beberapa kecamatan di daerah penyangga di sekitaran Taman Nasional sendiri. Nah, dan hampir 90% memang mata pencariannya adalah nelayan. Jadi ini peran dari pemerintah daerah juga diharapkan mampu meningkatkan dari sektor perikanan tadi, yang mungkin alat tangkap yang kita harus kita lebih tingkatkan, pengetahuan penangkapannya, kemudian orientasi mungkin selama ini hanya ikan karang yang notabene mungkin sebenarnya ikan pelagis, ikan di laut dalam yang tadi disampaikan Bapak Kapolres, kapal gai, kapal jaring penangkap ikan yang menggunakan jaring, sebenarnya potensinya lebih luas karena hampir 90% lebih kawasan Selayar ini adalah kawasan perairan laut yang bisa kita optimalkan pemanfaatannya. Oke, baik Pak Lahuddin, kalau begitu koordinasi kalau yang ingin dikembangkan berarti saling memberi ruang untuk bekerja begitu ya. Nah, apa yang penting terkoordinasi misalnya antar
antar supporting begitu antara daerah luar dan daerah dalam konservasi itu sendiri? Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa kawasan konservasi ini berada di suatu wilayah yang cukup luas. Taman Nasional berada di Selayar, tapi di sekitarnya itu ada beberapa kabupaten Itu yang aksesnya ke Taman Nasional. Ya. Seperti yang tadi sama Pak Kapolres dengan Saudara Rahmadi dari Taman Nasional. Jadi fungsi koordinasi ini bagaimana secara bersama-sama melihat kawasan konservasi ini, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pusat. Seperti saya sampaikan tadi bahwa Balai Besar KSD ini mulai dari Sulawesi Barat sampai ke Selayar dan Sinjai. Saya lupa sampaikan tadi Pak bahwa kita di Balai Besar ini ada 2 bidang. Bidang 1 berkedudukan di Palopo dengan wilayahnya Palopo dengan Mamuju. Dan bidang 2 berkedudukan di Parepare. Ini wilayahnya yang cukup luas, 15 kabupaten. Jadi dalam hal fungsi koordinasi ini kebetulan kita di Balai Besar ini diangkat oleh Menteri sebagai koordinator wilayah kementerian di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini. Artinya bagaimana mensinkronkan apa agenda kerja koordinasi dari Balai Besar ini dengan ini kan otonomi daerah ini ya. Ada program pemerintah daerah juga yang melihat atau mengacu pada mungkin konservasi, kemudian penataan daerah pesisir dan lain sebagainya, yang mungkin ada agenda yang kalau bagus oke lah, tapi maksudnya kalau sama oke lah, tapi kalau sedikit bertolak belakang, mensinkronkan itu bagaimana tantangannya sekarang? Saya melihat selama ini jadi kita sinkron sekali. Sinkron. Jadi bagaimana tadi saya katakan, bagaimana memberdayakan masyarakat lewat hutan ini. Kalau dulu kita kenal setiap sesuatu masyarakat dilarang. Ini yang jadi mindset kita ke depan tidak lagi yang demikian. Bagaimana memberdayakan masyarakat ini lewat bantuan, sama-sama mengelola. Jadi masyarakat bisa sejahtera, hidup sejahtera dengan keberadaan kawasan hutan tadi, khususnya konservasi. Jadi lewat bantuan-bantuan yang dijelaskan sama Pak Kapolres dan Pak Ahmadi tadi, kita memberikan bantuan berupa alat tangkap ke Taman Nasional. Kita di Balai Besar ini Pak terkadang sering kita memberikan bantuan berupa bibit. Jadi daerah penyangga kita mencoba memberikan masyarakatnya bantuan-bantuan yang sifatnya bisa mensejahterakan. Kalau sejahtera melindunginya, aman lah kawasan. Kalau sudah sejahtera baru merusak, itu keterlaluan. Kita terima telepon, baru kita akan dalami beberapa hal di perbincangan kita kali ini. Silakan kita undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami. Kita berbicara mengenai bagaimana membangun Takabonerate yang berkelanjutan, yang bisa kita nikmati sampai lama dan terus memberikan kita benefit yang luar biasa. Selamat malam. Halo. Halo. Anda malu-malu ini ya. Tentu ini bisa menjadi agenda penting karena untuk menikmati salah satu dari 3 keindahan dunia itu ada di Takabonerate ya. Dan karang atolnya kalau kita 5,5 juta hektar gitu Pak ya. Luar biasa. Selamat malam. Halo. Malam Ibu, dari Ibu siapa? Dengan Dian. Ibu Dian. Ibu Dian di mana Bu Dian? Saya di Makassar. Gimana Bu Dian? Aku mau bilang salam inspirasi untuk Pak Ahmadi dan juga Pak Anda Fauza, sekampung. Salam. Yang bisa saya bilang mungkin teman-teman di Balai Taman Nasional sama yang di sampingnya Pak Ahmadi ini mungkin bisa juga menyambut dengan baik apa yang bisa dilakukan, join dengan komunitas yang ada di luar dalam kaitannya dengan pengembangan Taman Nasional secara umum mungkin ya, dan lebih khusus dengan Takabonerate. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan ke depan, apa-apa saja yang menjadi prospek ke depan atau target ke depan yang bisa lebih memperkenalkan Taman Nasional Takabonerate ke halayak. Jangan sampai
masyarakat yang ada di Selayar sendiri itu belum menginjakkan kaki di Takabonerate. Mbak Dian sudah ke sana? Alhamdulillah sudah dimediasi sama Pak Ahmadi. Iya. Bersama dengan teman-teman kelas Inspirasi Kepulauan Selayar kemarin. Inspirasi. Oke, itu Baik, salah itu satu. saja. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin membutuhkan second trip perjalanan kedua yang lebih menawan. Kita nantikan Anda kembali. Silakan berpartisipasi di perbincangan kita malam hari ini. Tadi ada Mbak Dian. Anda juga yang belum pernah ke sana atau sudah ke sana bisa memberi tanggapan di perbincangan kita malam hari ini. Halo? 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 Oke. Salah satu menarik tadi adalah bagaimana mengajak berbagai mitra, ya, bagaimana mengajak berbagai kalangan dan kelompok untuk bisa mengembangkan Takabonerate. Pak Ahmadi, apakah itu terbuka lebar, gimana? Ya, jelas terbuka ya, karena salah satu langkah kita menjadi jaringan cagar biosfer dunia, maka mau tidak mau banyak mitra yang akan, ya mungkin secara aktif akan hadir ke Takabonerate, ataupun peran kita yang bisa mengajak ke para mitra tersebut. Jadi tadi kalau kita bicara tentang pemanfaatan mungkin hanya sektor perikanan atau pariwisata, tapi sebenarnya peran Taman Nasional sendiri itu masih banyak ya. Jadi seperti edu wisata atau ekowisata ya. Jadi wisata yang memberikan pendidikan. Jadi kita mengangkat sisi pendidikan terhadap generasi-generasi muda yang ada terutama yang ada di dalam Taman Nasional. Jadi kemarin tadi sempat dengan Ibu Dian dalam kelas inspirasi 1 dan 2 kali dalam 1 tahun kita ajak para relawan ini untuk hadir di tengah-tengah masyarakat di sana untuk memberikan edukasi. Dan edukasi ini tidak hanya pada edukasi formal tentang sekolah dan lain sebagainya, tapi kita mengajak generasi-generasi muda ini untuk lebih sadar terhadap Taman Nasional. Biasanya kelas inspirasi begitu sudah turun ke lapangan kembali tulisannya sudah bisa kita baca. Ini menjadi keunggulan ini kalau bergabung dengan kelas-kelas. Tapi itu tuh membuka yang lain juga ya. Yang lain sampai saat ini setelah menjadi cagar biosfer, NGO, lembaga konservasi seperti WWF, kemudian ada RARE, ada WCS juga sudah mulai mencoba bermitra dengan kita untuk dalam aspek riset dan pengembangan pariwisata juga. Oke, baik Pak Kapolres, berarti Selayar ini bisa jadi goes to international, mungkin menjadi sangat terbuka ya. Kalau melihat begitu luasan wilayah yang sangat luar biasa, gimana kekuatan Pak Kapolres bersama tim Polairut dan lain sebagainya dalam mengcover yang begitu luas begitu Pak Kapolres? Ya, jadi memang dalam mengcover wilayah TNTB ini kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Baik itu TNTB, mungkin perikanan, pariwisata, pemerintah daerah, tidak akan bisa bekerja sendiri. BKSDA juga. Kita harus bekerja sama. Ya, kita bisa bekerja sama, bersinergi, saling mengisi, ya itulah yang kita lakukan selama ini. Nah, kapan mungkinnya ada kegiatan dari TNTB, Polres membackup dalam kegiatan itu. Begitu juga dengan Kodim, dengan perikanan, begitu juga. Begitu perikanan mungkin ada anggarannya untuk melakukan patroli ke wilayah perairan. Polres yang lain juga ikut di situ. Nah, jadi itu benar-benar kita lakukan secara kontinu, secara insidentil, sehingga kalau ada pihak-pihak yang ingin mencuri-curi kesempatan situasi, mudah-mudahan ada sialnya ketangkep. Harapan kita seperti itu. Ini kan karena spesifik ya, Kabupaten Selayar, kepulauan. Berarti ada spesifikasi kabupaten yang memang sudah pulau. Aroma pesisir dan pulaunya itu sudah kelihatan. Gitu. Nah, tentu menjadi penting juga kalau daerah terbuka seperti itu kan orang asing banyak. Itu kekhawatiran atau itu menjadi bagian penunjang pengembangan kabupaten? Yang pertama saya melihat dari aspek keamanan. Kalau aspek keamanan, memang dengan ditetapkannya TNTB ini menjadi salah satu biosfer dunia, banyak masuknya wisatawan asing, jurnalistik asing, ataupun peneliti asing. Nah, disinilah SDM kita belum siap. SDM masyarakat ya belum siap. Masyarakat tahunya adalah orang asing.
Oke. Kalau orang asing, mereka taunya hanya wisata. Ya. Padahal orang asing itu ada dalam kepentingan dia jurnalis, meliput atau mengambil gambar atau bikin film dokumenter, itu termasuk jurnalis. Ya. Kemudian ada juga peneliti. Kalau peneliti asing, dia harus punya izin dari lembaga Kementerian Riset dan Teknologi. Oke. Kalau jurnalis dari Kementerian Infokom. Ya. Nah, inilah yang harus kita perketat nanti teman-teman di lapangan semuanya, sehingga jangan sampai ada hasil-hasil biota laut kita tanpa sepengetahuan kita, baik itu bersifat fisik ataupun dokumentasi, dibawa keluar tanpa sepengetahuan kita. Ini tugas kita bersama juga. Ya. Nah, jadi itu dari aspek keamanan. Tapi kalau dari aspek mungkin aspek ekonomi, kalau aspek sosial budaya, ya sangat membantu sekali. Ya. Orang asing datang ini akan mempercepat proses promosi, proses pendapatan masyarakat setempat dan lain-lain. Identifikasinya jelas Iya. seperti itu ya. Satu nafas semuanya. Kita buka line telepon lagi, silakan. Di segmen ini kita kembali membuka line telepon buat Anda yang ingin berinteraksi bersama kita. Kita berbicara pembangunan berkelanjutan di Takaboner yang menjadi potensi luar biasa di Sulawesi Selatan yang memang membutuhkan perhatian bersama secara promosi, kemudian kelengkapan fasilitas dan lain sebagainya, itu menjadi tantangan kita. Halo, selamat malam. Halo. 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 Ini dering teleponnya sudah terdengar. Halo, silakan. Halo. Oke. Sudah ada? Ya. Ya, halo. Sorry, tidak terdengar kembali. Jadi kalau begitu Pak Ahmadi menyiapkan ini juga ada ya? Oke, halo, selamat malam. Menyiapkan ini juga apa? Misalnya, apakah ada memang kegiatan langsung ke masyarakat yang selain menjadi agenda Taman Nasional dengan pemerintah kabupaten, karena tadi Pak Kapolri menyatakan ini akan menjadi daerah terbuka yang membutuhkan SDM yang juga bisa memaknai sebagai biosfer dunia begitu yang ada di Takaboner. Ya, jadi tadi sampaikan juga sinergitas dari semua stakeholder, baik instansi pemerintahan, dari Pemda, kemudian dari kita Kementerian Pusat, kemudian dari kepolisian, kemudian dari Dandim juga, kemudian dari mitra itu, ya kita berupaya mensinergikan program-program yang akan dilaksanakan dalam kemitraan tersebut. Dalam paling enggak rencana tahun depan apa, kemudian mungkin jangka panjang 5 tahun apa dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, tahun ini kita sudah mulai membuka. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita adakan pertemuan bagaimana membangun masyarakat nelayan ini dalam peningkatan kualitas ya, pemberdayaan masyarakat terutama. Tidak hanya dari aspek kreativitas dalam dalam pengolahan sumber daya perikanan saja, tapi ilmu pengetahuan, kemudian pemahaman terhadap hal-hal kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Bersamaan itu pula kita ada forum pengelola cagar biosfer ya, yang kita libatkan sampai pihak akademisi, LIPI, kemudian NGO lokal, kemudian dari para litbang dari perikanan maupun dari kehutanan. Kita coba untuk bersama-sama, meskipun forum ini baru terbentuk tahun ini juga karena cagar biosfer juga baru terbentuk. Nah, dalam forum ini paling nggak sudah menelurkan beberapa kelompok-kelompok kecil. Ada kelompok penggiat pariwisata Selayar yang baru 1 bulan yang lalu kita inisiasi bersama para sukarelawan yang ingin memajukan Selayar dari aspek pariwisata baharinya. Artinya keterbukaan daerah dengan adanya biosfer itu juga membutuhkan fasilitas ya, baik pemandu bagi peneliti yang ada di sana. Itu menjadi perhatian juga untuk kesiapan pemanduan, kemudian pendampingan dan pusat informasi biosfer yang ada di sana. Taman Nasional ada base data begitu di sana. Iya. Untuk base data secara ini masih dalam tataran
penyusunan ya, Oke. pemantapan karena selama ini mungkin yang data yang cukup lengkap mungkin hanya Taman Nasional, di sekitaran masih perlu kita gali, kita mergerkan bersama dengan para mitra dalam hal ini dalam database. Kemudian terhadap masyarakat juga kita berupaya menyusun bagaimana langkah-langkah ini terorganisir bersama, sinergi gitu. Ya. Jadi tidak mungkin yang selama ini mungkin ya 5 tahun yang lalu mungkin masih jalan sendiri-sendiri, itu perlu kita bersama-sama, kita adakan duduk bersama, sering duduk bersama, apa-apa aja yang perlu kita kembangkan bersama gitu, untuk membangun Taman Nasional Tagabonerate ini menjadi lebih Saya tertarik sustainable. dari kata mengorganisir dan kerjasama dari Pak Kapolres. Artinya memang mendesain tanpa rasa bosan, karena bagaimanapun biasanya mungkin ada rasa frustasi yang muncul. Kalau ikutin ini kapan kami dapat ikan? Artinya pengalaman Pak Lahudin sendiri memastikan konservasi itu bisa berjalan terus menerus dan bisa menjadi agenda bersama rakyat, itu butuh apa sih sebenarnya gitu loh Pak Lahudin? Ya. Jadi memang banyak hal yang kita harus lakukan. Ya. Ya, jadi kita harus pandai-pandai meramu bagaimana sehingga masyarakat ini betul-betul merasakan memiliki Ya. Taman Nasional ini. Jadi pemberian bantuan oke, Oke. pemberian ilmu pengetahuan oke. Tapi bagaimana masyarakat ini semakin mencintai Taman Nasional pada khususnya ini Ya. dan taman konservasi pada umumnya ini. Ya. Karena kalau tidak kita meramu sedemikian rupa, maka Taman Nasional atau kawasan konservasi pada umumnya ini akan sirna dari ini. Dan sebagaimana kita ketahui ya ini Parekate ini. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa andalan kita sekarang ini Ya. di Indonesia ini sisa kawasan konservasi. Oke. Semua habis terambah. Ya. Sisa kawasan konservasi ini tadi, makanya perlu kerjasama dari semua instansi terkait, termasuk Pak Kapolres, instansi Polri, TNI, dan stakeholder lainnya. Ya. Karena kalau khusus kementerian saja yang meramu, Ya. maksud saya bekerja sendiri, saya kira sulit. Ya, Pak Kapolres kan sudah tadi bahwa kalau ada niat jahat, ada perbuatan jahat, manusianya ada yang nanganin. Ada yang nanganin. Tapi kan ini faktor alam juga, kemudian faktor teknis yang juga bisa berpotensi, yang memang harus didesain oleh kebijakan-kebijakan agar taman ini, konservasi ini bisa berjalan Bisa terus. berjalan. Gimana kajiannya itu, Pak Lahud? Banyak hal yang jadi kajian, banyak hal yang kita lakukan. Jadi diantaranya tadi adanya peneliti. Oh ya, ini peneliti, cukup membantu juga, cukup Pak. membantu peneliti, Pak. Karena kalau orang staf Taman Nasional sendiri itu sulit. Ya. Kita punya tugas rutin mengamankan bersama dengan polisi. Ya. Tapi bagaimana ke depan Taman Nasional ini diamankan? Ya. Bagaimana mengelola Taman Nasional ini perlu kajian khusus. Berarti lembaga pendidikan itu ya harus masuk juga. harus masuk, Pak. Ya. Harus masuk. Makanya kita akan kerjasama dengan UNHAS. UNAS punya Ya. fakultas kelautan. Kelautan punya, ya. Ya. Baru-baru ini UGM ya. UGM, ya. IPB. Ya. Nah, ini kita dan alhamdulillah dari beberapa universitas Indonesia terkemuka sudah coba melirik dan masuk ke Taman Nasional. Dan itu harus direbut datanya. Harus direbut, Pak. Iya, Harus direbut. yang saya khawatir kalau kita mau mendapatkan data lengkap Tagabonerate itu harus ke Australia dulu atau harus ke Belanda dulu. Nah, Sebagaimana sejarah Indonesia katanya Belanda. lebih lengkap di Leiden University Belanda, gitu ya. ya. Itu fakta. Ya. Tapi insya Allah sekarang ini Iya. sudah kita memulai. Jadi Ya. memang seharusnya pada akhirnya kita harus memilih Ya. data-data itu kita harus siapkan. Oke. Bukan lagi lewat negara orang, tapi insya Allah lewat Oke. tangan-tangan terampil kita ya insya Allah. Jadi kalau ada yang minta izin penelitian, berbagi data. Malah gitu ya. Berbagi data. Saya kira begitu. Pak. Baik, Pak Kapolres, menarik jajaran kepolisian di Selayar yang kami pantau lewat berita-berita di media turut terlibat dalam konservasi apa sih namanya tuh kura-kura pernah kami Penyu ya. penyu. Kemudian yang lainnya, artinya polisi, aparat petugas kepolisian, apakah yang spesifik Selayar karena kepulauan ini, ada punya perhatian besar mau terlibat dalam hal itu. Apa yang itu instruksi Kapolri atau inisiatif dari petugas-petugas di sana, Pak Kapolres? Ya, jadi memang masyarakat mengenal bahwa polisi itu sebagai aparat penegak hukum saja. Ya. Padahal di Undang-Undang Nomor 2 tahun
2002 pasal 13 itu disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian itu yang pertama adalah Harkamtibmas, Ya. memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Oke. Yang kedua, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ya. Yang ketiga, baru penegakan hukum. Terakhir. Iya, jadi penegakan hukum itu adalah aspek terakhir jika tidak ada pilihan. Ya. Ya, jika cara-cara preventif, pendekatan secara persuasif kita lakukan tidak bisa, baru kita lakukan penegakan hukum. Itu dari tugas pokoknya. Kemudian daripada visi dan misi Polres Kepulauan Selayar, itu salah satu misinya adalah memelihara Kamtibmas dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oke. Apa lingkungan hidup di Selayar? Paling besar adalah Sisir ya. lautan. Lautan ya. Darat pun kita jaga. Ya. Darat pun kita jaga. Saya sering menyampaikan ke teman-teman, kalau ada proyek-proyek besar jangan mengambil tanah urup dari Selayar. Ya. Karena daratan kita sangat terbatas. Oke, Bisa betul. berapa habis. Nah, itu salah satu darat. Oke. Sedangkan untuk lautan ya seperti ini. Kita alhamdulillah aktif di dalam konservasi Kampung Penyu. Oke. Dan syukur juga Kampung Penyu itu sudah ditetapkan salah satu wilayah konservasi juga, Pak. Jadi tidak bisa sembarangan orang menangkap ikan, orang parkir kapal di situ. Ya. Khususnya kapal-kapal yang bermuatan besar seperti kapal gai. Ya. Nah, jadi tidak bisa. Mereka bisa komplain ke kita masyarakat, Pak, tolong Pak, ada yang parkir, ada yang nangkap ikan. Kita langsung datang, langsung kita usir. Oke. Kalau tidak mau kita tangkap. Nah, kemudian aktif juga kita dalam memelihara terumbu karang, misalnya dengan transparansi. Ya. Kita bikin spot-spot diving, juga ada spot buat khusus di kepolisian. Nah, karena apa? Karena ini adalah salah satu sumber daya alam Selayar yang akan bisa memakmurkan Selayar Oke. dan bahkan memakmurkan Sulawesi Selatan dan mengangkat juga nama Indonesia. Jadi benar-benar kita konsentrasi dan konsen dan komitmen terhadap isu ini. Jadi kalau kampung sudah biosfer seperti itu, sedikit-sedikit Pak Ya. Kapolres dia telepon gimana Ya, tuh di iya. sana. Pak Ahmadi, jadi kalau begitu apa tantangan yang menjadi penting untuk diamati, kemudian ditanggulangi bersama, karena upaya dari potensi yang bisa merusak dari manusia sudah jelas, kemudian dari alam, kemudian nah sekarang mau dibawa ke agenda apa membuat situs Takabonerate ini bisa menjadi lebih eksis begitu ke depan? Iya, salah satu peran tadi untuk membangun sinergitas tadi yang antar instansi ya. Jadi para stakeholder ini ya meskipun nantinya akan berganti pimpinan, ya tetap harus jalan. Jadi jangan sampai nanti kepala dinasnya ganti, tidak jadi lagi koordinasi, malah lebih susah. Kapolresnya naik pangkat lagi, harus yang berwawasan perairan begitu. Ya, artinya tetap instansinya tetap berkoordinasi, tetap jalan kan. Dan kemudian sentuhan terhadap masyarakat, ya. Jadi tidak lagi kita menyentuh sendiri-sendiri. Bagaimana dengan setelah kita kuat dalam kemitraan antar instansi maupun mitra, itu bagaimana kita menyentuh masyarakat ini yang notabene ada 6 desa pesisir di Taman Nasional, tapi ada 50 desa lebih di luar Taman Nasional. Itu yang dalam Selayar ya. Dua di dalam dan di luar sama pentingnya ya dalam menjaga kawasan itu ya. Ya, akan berdampak dan akan menjadi sinergitas yang bagus. Ketika misalkan Taman Nasional ini bagus, tentunya pesisir yang lain itu akan mengikuti juga. Begitu pula yang pesisir bagus, maka di dalam Taman Nasional juga akan mengikuti. Karena cagar biosfer sendiri sebenarnya skupnya tidak hanya Taman Nasional. Taman Nasionalnya hanya core zone-nya, area intinya. Sedangkan cagar biosfer itu sendiri keseluruhan Kabupaten Selayar. Jadi semua masyarakat pesisir ini yang perlu konsentrasi kita, karena untuk konservasi perairan ya khususnya. Meskipun di daratan tetap kita juga menjadi perhatian, karena cagar biosfer tidak mengkhususkan hanya di laut, tapi juga termasuk daratannya. Nah, inilah yang perlu kita bangun, bagaimana
masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintah, Ya. tapi selain itu masyarakat setelah mendapatkan perhatian juga merasa memiliki, Oke. sehingga benar-benar kesadaran bukan karena paksaan. Itu yang Ya. perlu. Artinya dalam dua hal, apakah memang mengembangkan kepariwisataannya, pusat penelitiannya, atau kalau bisa misalnya laboratorium terbesar atol harus ada di Takabonerate dan jadi laboratorium terlengkap di dunia. Gimana apa namanya? Apakah ada arah menuju ke situ misalnya? Ya, sempat saya mewakili Taman Nasional dalam pembahasan draft usulan cagar biosfer, Ya. diskusi dengan orang LIPI, para peneliti dari LIPI, memang angan-angan jangka panjangnya akan demikian ya. Oke. Kita karena selain fungsi Taman Nasional tidak hanya konservasi yang mungkin hanya menjaga dan melindungi, melarang dan lain sebagainya, tapi konservasi yang mensejahterakan masyarakat itu tadi yang harus dibangun saat ini. Jadi pemanfaatan, kemudian peran dari aspek penelitian, aspek ekowisata atau pariwisatanya, pengembangan pariwisata, itu tetap menjadi bagian dari yang harus seimbang dikembangkan. Jadi ya akan menjadi, apakah itu semacam laboratorium ataupun apa, saya kira sangat tepat karena Kepulauan Selayar mempunyai terlengkap ya, mulai perairan laut dalam, terumbu karang, ekosistem, sampai hutan daratan pun ada. Dan artinya itu bisa mengundang peneliti-peneliti internasional. Mau bermukim lama, butuh rumah, butuh sarana dan lain sebagainya. Itu menjadi penting. Baik, itu menjadi harapan kita. Pak Kapolres, apa yang bisa disampaikan terkait dengan bagaimana kita berkontribusi dalam menjaga Takabonerate? Harapan kami dari kepolisian, yang pertama apa yang sudah kita lakukan selama ini, koordinasi yang bersinergi antara stakeholder, NTB, Pemda, khususnya Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, itu bisa kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, saya sangat berharap kepada NTB. Saya sering memberikan usulan, saran. Saya bilang, mudah-mudahan tahun depan itu ada anggaran untuk pesawat apa? drone. Pesawat drone. Oke. Iya, karena itu kita tidak bisa mengcover yang jaraknya 1 juta hektar itu luasnya. Kalau ada pesawat drone, Kita itu main saja tinggal main. Begitu ada yang menangkap ikan di wilayah yang dilarang, zona dilarang, zona terlarang, atau mungkin kapal-kapal bagai yang menangkap ikan di wilayah konservasi, itu tinggal di zoom, difoto, diberikan kepada aparat kepolisian, kita tinggal nangkap di daratan atau di mana. Dimanapun Anda akan Itu dan biayanya tidak mahal. Saya sering menyarankan seperti itu. Mudah-mudahan. Karena kalau kita mengharapkan dari sumber daya manusianya saja secara kuantitas jumlahnya, saya rasa mungkin 10 tahun ke depan pun tidak akan tercover. Oke. Ini kalau calon bupati yang lagi kampanye dengar, mestinya salah satu prioritasnya memfasilitasi pesawat drone. Gitu Pak ya. Tidak mahal itu. Tidak mahal Pak ya. Oke. Bapak terima kasih sudah hadir berbincang bersama kita di Parekate, menjaga kelestarian, kemudian mengembangkan Takabonerate menjadi tanggung jawab bersama. Mudah-mudahan ini bisa kita nikmati sampai anak cucu kita ya. Dan impian bahwa Selayar menjadi pusat laboratorium koral bisa kita wujudkan bersama-sama. Demikian pemirsa perbincangan kita, dan kalau Anda belum ke Takabonerate, saatnya merancang liburan untuk bersama-sama menikmati Takabonerate dan kita bisa melihat salah satu spot yang indah di dunia ini. Terima kasih, sampai jumpa.